sama Mbak Naira. Hah? Mabuk? Kamu jangan macem-macem ya. Anak saya itu anak baik-baik. Nggak pernah minum-minum, nggak pernah mabok-mabok. Apapun kondisinya, dan sampai kapanpun, Mama nggak akan pernah rela anak haram kamu itu mendapatkan apapun dari RSM. Aku udah ngerekam semua pertengkaran Om Rizal dengan Tante dan Naira. Terus hubungannya rekaman itu? Tolong jangan bawa anak ini ke sini, saya mau. Tapi kan ini anak kamu sendiri, Di. Papa akan mengumumkan di depan semua tamu. Atika adalah anak kandung Papa. Makan, kok malah diajak ke sini sih? Iya. Beli baju. Ini namanya butik. Makanya kita ke butik. Butik emang bisa makan gitu? Bisa. Makan baju. Enggak dong, sayang. Iya, tapi ngomong-ngomong ini kita ke sini pasti mau beli baju. Beli baju buat siapa toh? Iya, buat yang tercinta boleh dong sekali-sekali saya beliin baju, iya nggak? Kang Mas nih gimana sih? Katanya untuk ngerayain lidah, tapi nggak makan. Terus di sini juga ngapain beliin baju buat saya? Udah tahu saya suruh ngirit. Kok malah beli baju? Buat apa? Ya sekali-sekali kan buat yang tercinta dibeliin sesuatu juga kan nggak apa-apa. Udah milih, cepetan. Bingung ini. Satu bajunya kayak baju buat Simba. Yang satunya lagi bajunya kok kebuka-buka gitu kayak buat pesta toh. Ya nggak apa-apa dong, sekali-sekali kamu beli baju buat pesta. Jadi begitu ada undangan misalnya, tinggal ambil, langsung pakai, berangkat ke pesta. Masa ke pesta nggak pakai baju? Gus, ngomongnya itu dijaga toh, jangan sembarangan kayak begitu. Maksudnya Tika, jadi kalau seandainya nanti ada pesta, jadi nggak apa-apa dong kau pakai baju yang sesuai dengan temanya, baju pesta. Tapi ingat, kalau milih, jangan yang belakangnya terbuka, ya? Hah, Kang Mas pasti cemburu ya gara-gara Tika kalau misalnya pakai baju yang sedikit kebuka gitu, terus bakal ada cowok ganteng yang naksir sama Tika gitu. Oh, enggak, tentunya enggak. Cuma takut aja kok tompelnya kelihatan. Guys, suruh, tak pilihin sekarang. Lihat aja, Papa. Kalau sampai si kampret codot dan neneknya yang buta itu berani datang, Papa bakal menyesal seumur hidup. Anakku pasti datang. Aku yakin. Lusa akan menjadi awal yang baik untuk hubunganku dengan anak kandungku yang telah lama hilang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini bayi siapa toh? Lucu banget. Langsung mau minta gendong lagi. Lu culik di mana ya, Nak? Kok nyulik sih? Terus nemu di mana? Lu petik di mana? Metik Kang Mas pikir dia rambutan apa dipetik? Ya, tapi Jadi ini tuh bayinya temen aku. Orang tuanya cerai, papanya kabur. Ibunya sekarang kerja di luar negeri, makanya jadi titip di sini. Tika, kamu mau kan ngurus dia? Sekalian jadi babysitter, ntar aku gaji. Mau. Bagus. Tapi nggak perlu digaji juga nggak apa-apa loh. Ya ampun Tika, digaji dong. Soalnya temen aku kan juga nitipin uang untuk gaji kamu sama keperluannya dia. Oh iya, namanya dia Caroline. Ya wes kalau gitu nanti boboknya biar sama aku aja. Aku pamit kamar dulu ya. oh ya, ada lucu sekali. Lucunya. Jadi Tuh yang pengen gendong bikin. sama-sama keriting tuh. Oh, yang enak sama aja. keriting tuh. Jadi pengen bikin nih kayaknya. Hah, pengen bikin? Nanti maksudnya, nanti belum sekarang. Kalau udah nikah. Ya nggak sekarang udah. Tapi lumayan ya, Tika. Kenapa? Kamu jagain baik-baik ya. Sekaligus latihan. Nanti kan kalau kita udah punya anak, jadi gampang ngurusnya ya. Caroline, maafin Mama ya sayang. Bukannya Mama nggak sayang sama kamu. Tapi Mama belum siap.
Di, nanti kalau kamu ke kantor, pulangnya tolong beliin Mama. Di, kamu nangis? Ada apa sih? Kenapa? Cerita sama Mama. Enggak, Mama. Gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa kok nangis. Bener kok. Nih Mbah. Tuh ada siapa tuh yang datang? Ya wes, Tika buka pintu dulu ya. Iya. Dokter Rizal. Pagi ya, Tika. Saya boleh masuk? Ya silakan dokter. Ada apa dokter? Besok ada syukuran ulang tahun RSIM. Ya Allah, kamu datang ya. Maaf dokter, saya sudah bukan karyawan RSIM lagi. Jadi sepertinya undangan itu salah alamat dokter. Tika, saya mengundang kamu sebagai tamu kehormatan. Kamu datang ya? Gak usah berlebihan dokter. Saya nggak berlebihan, Tika. Saya tulus mengundang kamu. Terima kasih atas undangannya. Tapi tetap, Tika nggak bisa datang. Kenapa, Tika? Tolong jangan bikin saya kecewa. Justru Tika menghindari hal itu. Karena Tika tahu, dokter, kalau Tika datang ke sana, pasti Bu Yulia sama Mbak Naira itu nggak bakalan senang. Dan saya nggak mau kehadiran saya di pesta itu bakalan ngebuat dokter itu malah jadi kecewa. Saya nggak mau. Jangan berpikir negatif, Tika. Saya sangat ingin kamu hadir di sana. Bagaimanapun juga kan, kamu pernah kerja di RSIM. Kamu nggak kangen ketemu teman-teman lama kamu di sana? Enggak, dokter. Kalau emang Atikanya nggak mau datang, Mbok Yau jangan dipaksa. Bu Mani, saya justru mengundang Atika bersama Bu Mani. Tolong datang ya, Bu Mani. Bayi siapa? Bayi teman saya, dokter. Permisi, permisi. Maksud kamu apa, Torijal? Untuk apa kamu undang dia? Kami nggak akan datang. Jadi sekarang kamu pulang saja dan jangan ganggu kehidupan kami. Ngerti? Tolong, Bu, acara besok itu penting. Ibu datang ya. Bu, maaf, ini undangannya. Kamu pasti kaget kan? Kenapa undangan itu saya sobek? Ingat satu hal, Rijal. Satu hari nanti rumah sakitmu bangkrut, itu sepadan dengan apa yang kamu lakukan terhadap Rama. Dan satu hal lagi, jangan berharap banyak pada Atika. Kalau kebencian Atika pada kamu itu tumbuh subur, itu karena kamu yang memupuknya, Rijal. Bu Marni, berapa kali saya harus minta maaf, Bu? Saya akan lakukan apa saja, Bu. Asal Atika mau mengakui saya sebagai ayah kandungnya. Gak akan pernah, Rijal. Dia nggak mau jadi anak kamu. Percaya sama saya. Jadi sekarang kamu pulang saja. Pulang saja. Bu Marni boleh benci sama saya. Saya yakin
suatu saat saya bisa meraih hati Atika sebagai anak saya. Assalamualaikum. Ya sayang, gimana? Carolnya udah dimandiin? Udah. Wih, canggih banget berarti pacar saya. Itu artinya keibuan kamu sangat menonjol. Bagus. Jadi semalam Kang Mas itu nyuruh saya beli gaun untuk datang ke acara RSIM ya? Iya. Kamu udah diundang sama Dokter Rizal kan? Iya Kang Mas. Kenapa sih Kang Mas itu nggak terus terang aja sama Tika? Ya nggak mungkin dong, Tika. Kamu kan tahu sendiri, saya kan nggak enak. Jadi lebih baik Dokter Rizal sendiri yang ngundang kamu. Tapi kamu pasti mau datang kan? Gak mau. Loh, kok nggak datang sih sayang? Jangan gitu dong. Kamu sendiri kan pernah bilang kalau sakit hati itu cuma akan menggerogoti iman, iya kan? Dulu juga kamu pernah bilang kalau dendam berkepanjangan itu nggak akan ada habisnya. Iya kan? Kang Mas, Tika bukannya dendam. Tika juga nggak mau kalau misalkan kedatangannya Tika itu cuma membuat Bu Yulia sama Mbak Naira itu semakin marah sama Tika. Tika nggak mau lah ngacauin acaranya mereka juga. Ya tapi kan yang undang kamu itu Dokter Rizal bukan mereka. Jadi ya kamu datang aja, sama yang lain cek aja, ya? Enggak. Terus nanti kalau Kang Mas kamu ini pergi, siapa yang nemenin? Masa pergi sendirian? Punya pacar jomblo mulu kelihatannya. Lagian kenapa sih Kang Mas? Sekarang Kang Mas itu deket sekali sama Dokter Rizal. Sebenarnya kenapa sih Kang Mas? Iya kan mengikatkan dan meningkatkan tali silaturahmi, Tika. Masa nggak boleh sih? Ya nggak? Yaudah, jadi datang kan? Ya udah terserah. Kalau Kang Mas mau datang ya datang aja sendiri. Karena Tika nggak bakalan datang sama Simba. Ya wes kalau gitu Tika mau mandi dulu. Permisi. Ibu Yulia kan? Makin hafal sama suara saya. Good, Nenek. Very, very good. Oh, saya lihat suami saya pasti baru datang ke sini ya. Itu kok undangan disobek-sobek terkoyak kayak begitu, siapa yang buat? Saya. Saya dan cucu saya tidak akan datang ke undangan itu. Si pakai telur. Aduh, pinternya. Tahu diri itu namanya. Bagus. Mau ngapain lagi ke sini, Bu? Hanya mau memastikan saja kalian nggak bakalan datang di pesta besok. Karena maaf ya, ini pesta tuh hanya untuk kalangan elit. Pasti nggak ngerti kan apa artinya elit? Itu loh kalangan berpendidikan. Nggak level sama kalian. Ya kecuali kalau kalian memang siap mempermalukan diri sendiri seperti biasanya. Dan Nenek, permisi. Kalau begitu besok kita harus datang ke pesta itu, Mbak. Kok jadi berubah pikiran, Tondo? Tika pengen tahu, Mbak. Seberapa besar keluarga Dokter Rizal itu bisa mempermalukan kita terus? Kamu yakin, Tondo? Ya, Mbak. Tika yakin. Tak pernah ku bayangkan hatiku
cinta dan dusta, biarkan kami bahagia walau membentang pahala kita. Never ever say never to love you. Antara cinta dan dusta. Nih di laporannya. Lu udah kelar? Woi. Bengong terus. Caroline gimana, Nok? Oh, Caroline baik, nggak cerewet. Anaknya juga manis kok. Kok lu tiba-tiba nanyain dia? Dia kan anaknya teman lu. Aneh. Jangan-jangan lu kayak gini, jangan-jangan nih. Jangan-jangan apa? Jangan-jangan dia anak lu. Ya enggak lah. Gila kali menurut lo. Gue kan belum kawin, belum nikah. Masa udah punya anak? Ya udah sih, gue cuma bercanda, nggak usah ngambek gitu. Dah. Aku nggak rela, Ri. Aku sama sekali nggak rela. Kalau sampai Papa mengumumkan ke semua tamu kalau Atika tuh anak kandungnya, Ri. Aku ngerti gimana perasaan kamu, Nay. Kamu harus bantu aku, Ri. Kalau sampai anak itu nekat datang, kita harus bikin dia menyesal seumur hidupnya, Ri. Kamu tenang aja, Nay. Selama ada aku, semuanya akan baik-baik aja. Si Upik Abu itu nggak akan pernah jadi Cinderella. Aku suka ungkapan kamu, Ri. Benar juga. Upik Abu gak akan pernah jadi Cinderella. Ya sayang. Iya, maafin saya waktu tadi pagi ya. Saya juga nggak mau maksa kok, Tika. Kalau kamu nggak mau datang ya udah nggak apa-apa, ya. Enggak kok, Kang Mas. Tika mau datang sama Simbah ke pesta itu. Beneran? Alhamdulillah, Tika. Tapi kenapa bisa berubah pikiran? Barusan aja Bu Yulia itu datang ke rumah. Dia menghina-hina Tika sama Simbah. Tika jadi pengen datang ke pesta itu karena Tika pengen ngebuktiin sama Bu Yulia kalau Tika sama Simbah itu nggak pantas untuk dihina-hina terus. Ya Allah, apalagi sih maksud Tante Yulia? Tapi udah, yang terpenting sekarang Tika udah mau datang. Pasti Om Rizal senang. Ya wes lah, Kang Mas. Udah dulu ya. Ya udah, sampai ketemu nanti ya sayang. Udah sayang. Oh my god, lagi bikin kasus. Kelakuan kayak bertuhan aja. Jadi, Atika sama Simba bisa datang? Alhamdulillah. Sultan terima kasih banyak ya. Padahal tadi waktu saya ke sana, kayaknya dia nggak mau datang. Tapi memang cuma kamu yang bisa meluluhkan dia. Terima kasih ya Sultan, terima kasih. Nay, Mama barusan dengar. Besok si Kunyuk bakalan datang. Loh, Mama ini gimana sih, Ma? Bukannya katanya tadi siang mau ke sana mau ngancem dia? Memang. Mama juga nggak tahu kenapa dia berubah pikiran. Gini aja. Besok kamu ngurusin si Atika, kampret itu. Mama yang ngurusin si buta dari gua hantu. Oke. Agus, ada tugas buat kamu. Besok pagi. Ya, makasih ya, Pak.
Sultan. Selamat datang ya, terima kasih sudah mau datang. Sebentar lagi acaranya mulai, tapi kalau mau menyantap hidangannya dulu, silakan ya. Ya, Mbak, Tika silakan. Saya ke sana sebentar. Tika, Mama Arni, saya ke sana dulu ya. Mau reunian sama teman-teman dokter. Iya Kang Mas, kalau gitu Tika sama Simba nunggu di sini ya. Simba lapar. Ya wes kalau gitu Tika ambilin makanan ya, jangan kemana-mana dulu. Pagi, Mbak. Loh, Nah Agus tuh. Iya, Mbak. Loh, kamu bisa di sini kok? Bukannya di penjara? Kamu kan di penjara karena Bukan, Mbak. Itu cuman salah tangkap aja, Mbak. Sebenarnya, Mbak, nasib saya tuh sama kayak Mbak Atika. Kena fitnah, Mbak. Makanya saya bisa bebas karena saya ini nggak salah, Mbak. Oh, ngono tuh. Iya, Mbak. Tapi ini Atikanya mana lama? Oh, disuruh ambil makanan kok lama banget sih. Simba mau kamar mandi. Oh, Mbak mau ke belakang? Ayo, saya antar, Mbak. Monggo, monggo. Nggih. Mana tuh? Sana. Ikut. Loh, Mbak? Kemana toh? Tika, hai. Aku senang banget kamu udah datang. Aku juga mau bilang terima kasih ya karena waktu itu kamu udah pernah nolong aku. Oh iya, sama-sama Mbak. Tapi ngomong-ngomong sih Mbak saya tuh kemana ya? Ya paling cari snack, tapi nggak usah takut lagi nggak akan hilang kok. Paling sekitar sini. Nih, kamu minum ya. Oh, terima kasih. Kok Mbak pakai ngambilin Tika minuman segala toh? Loh, kenapa? Enggak ada salahnya dong berbuat baik dan ya anggap aja ini tanda terima kasih karena kamu pernah nolong aku ya kan? It's okay. Nih, kuncinya. Terserah kamu ngapain aja. Seneng-seneng deh di dalam situ ya. Mbak, Simba udah beres toh pipisnya? Ya, sekarang barisin dulu ya. Kok? Tapi ini kita di mana toh? Nah Agus tadi itu loh, ruangan pestanya itu kan kedengarannya rame gitu loh. Ini kok sepi banget toh? Aduh, Mbak, sabar sedikit ya, Mbak. Mbak nunggu di sini ya. Soalnya Agus juga kebelet pipis, Mbak. Pokoknya Agus nanti janji, Agus bakalin nganterin Mbak ke tempat pesta tadi ya. Ya. Ya, Mbak. Maafin Agus ya, Mbak. Sebenarnya Agus nggak tega, tapi lagi mana lagi? Bu Yulia udah menjanjikan aku satu rumah. Maafin. I'm sorry, Mbak. Ini kok
bukannya bikin saya ngantuk ya? Oh, no more, berarti nggak lagi ya. Masa sih? Sini, kamar aja ya. Bikin saya pusing juga loh ini. Oh, no, pusing. Oh my god, kayaknya kamu sakit deh. Aku aja ke kamar aja ya, terus aku panggil dokter ya. Oke. Sana. Aduh, pusing, Mbak. Sakit kali atau stres, mungkin kurang tidur juga. Jadi sini terus. Sini sebelah sini. Ya. Sepi banget di sini. Mana lama lagi nak Agus ini? Duh, iya toh. Ingat, Tri. Papa nggak mau lihat kamu aneh-aneh lagi. Papa mau ngeliat kamu seperti yang dulu. Seperti yang Papa kenal. Ri, bisa ikut aku sebentar? Bentar ya, Pak. Ri. Ya Allah. Kenapa sih, Nay? Kok kayaknya buru-buru amat? Nih, kuncinya. Terserah kamu ngapain aja. Seneng-seneng deh di dalam situ ya. Senang-senang di kamar mayat. Coba lihat aja deh. Aduh, ini kenapa pusing kayak begini ya Allah? Pusing banget ya. Matanya tuh susah buat dimelekin gitu. Atika? Ini jangan sampai aku pingsan di sini, nggak mau loh. Aku harus bisa berdiri. Kang Mas. Om Rizal? Sultan, Atika sama Mbak Marni kemana ya? Tadi di sana, Om. Ya tapi nggak ada. Mailbox lagi. Kamu cari Mbak Marni, saya cari Atika. Ya. Yo. Ya. Atika! 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 Pak! Pak Marni! Pak! Dalam kondisi kayak gini, aku bisa ngelakuin apa aja sama kamu, Tika. Mas.
Mama Arni, Atika, lagi di dalam. Mas. Kamas. Atika manggil gua Kamas. Sultan maksudnya. Kayaknya ada yang nggak beres sama Atika. Dia kok kayak orang mabok gitu. Siapa yang bikin Atika kayak gini? Kepala Atika pusing kah? Nih, kuncinya. Terserah kamu ngapain aja. Seneng-seneng deh di dalam situ ya. Jangan-jangan Naira. Gua nggak peduli. Yang jelas, gua bisa ambil kesempatan ini untuk melampiaskan dendam gue. Iya, Tika. Ini Kang Mas kamu. Tika, kamu ada di dalam, Tika? Jawab, nak. Atika, kamu ada di dalam, kan? Ya ampun. Jorok aja pakai muntah lagi. Tika. Gawat. Tika, kamu ada di dalam, Tika? Kalau sampai didobrak rame-rame, gue yang malu. Bisa hancur reputasi gue. Atika, kamu ada di dalam, kan? Om Rizal nggak boleh sampai lihat gue berdua sama Atika di sini. Ntar disangka malah gue yang ngejebak Atika. Tapi gue harus ngumpet di mana ya? Tunggu dulu. Jadi kamu bikin si codot kampret gigi mancung itu mabok dengan minuman dan kamu ajak ke kamar mayat, dimasukin ke kamar mayat. Oh, serang. And then si Fahri masuk karena mau mesra-mesraan sama dia di kamar mayat. Lebih seram lagi. But I like. Itu baru anak mama. Sakit lagi. Mah, tapi Papa mana? Kok nggak kelihatan dari tadi? Iya ya, mana ya? Mana tamu udah pada gelisah karena acara nggak mulai-mulai. Mana dia? Bangun, nak. Bangun. Alhamdulillah. Denyut nadi kamu masih berdetak. Ada apa kamu, nak? Kamu kenapa bangun?
Atika, anakku, bangun. Nak, ayah pikir kamu kenapa-napa. Ayah pikir kamu... Atika? Bagus. Kayak suaranya Mbak Barni. Papa mana ya? Kok nggak muncul juga? Tahu nih, tamu-tamu udah benar-benar gelisah. Ma, aku ada ide, Ma. What? Papa kan bikin acara ini kan untuk ngumumin ke semua orang kalau si Katro itu anak kandungnya kan? So gimana kalau kita suruh pulang aja para undangannya? Ya kan? Jadi Papa kan ya nggak bisa kasih pengumuman ke orang-orang, right? Really? Bubarin? Yes. Itu yang harus kita lakuin. Dan kita akan lakuin itu. Kita bubarin. Bubarin undangan, oke? Bisa saya minta perhatiannya sebentar? Ternyata acara hari ini terpaksa... Pak? Tuh lihat siapa ini gendong sama Papa. Apa? Ini kenapa? Dia mati? Mama ngomong apa sih? Atika sakit. Mama temani tamu dulu. Papa mau bawa Atika ke UGD. Siapa itu ya yang digendong sama Dokter Rizal? Iya, kok sampai Dokter Rizal sendiri yang bawa? Ada sesuatu kali. Sini sih. Perasaan tadi suaranya datang dari sini. Mama Arni? Mama Arni? Mama Arni di mana? Anakku kan. Nggak ada di sini. Suaranya kayak deket. Di bawah balkon. Astagfirullah. Mama Arni. Mbak. Mbak, pegangan kakinya kuat. Tangan yang satu ulur. Ayo. Naik lagi Mama tangannya. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah menyelamatkan Simba dari maut. Aduh. Terima kasih Nak Sultan. Ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Simba nggak apa-apa. Ya. Alhamdulillah.
nggak jadi jatuh. Aduh. Aduh, Bu Yulia. Halo Bu Yulia. Halo. Kamu itu di mana? Hah? Cariin nggak nongol juga. Ini Bu, Agus ada di balkon, Bu. Hah? Gitu ya? Terus gimana? Kamu udah dorong si buta itu kan? Hah? Udah berhasil kan? Alhamdulillah, Bu. Iya, alhamdulillah kamu udah berhasil dorong si nenek buta itu jatuh kan? Dia udah meluncur ke bawah kan? Bukan, Bu, bukan. Alhamdulillah, Mbak Mani selamat, Bu. Karena ditolong sama dokter Sultan, Bu. Ya? Kok gitu? Aduh, kamu itu gimana sih, Agus? Saya minta sama kamu untuk dorong si nenek itu dari balkon. Ini kok malah kamu seneng dia selamat sih? Malah diselamatin sama Sultan lagi. Aduh. Dodol. Gimana sih kamu ini? Nah, kalau dia cerita sama si Sultan gimana? Kamu sadar nggak? Kamu tuh bisa masuk penjara lagi kalau sampai ketahuan. Iya Bu. Agus ngerti, tapi Agus merasa senang, Bu. Mbak Mani selamat gitu loh, Bu. Ya udah, gini. Yang penting kamu sekarang suruh si Sultan pergi dari situ jauh-jauh. Terus kamu bawa si neneknya pulang, oke? Jangan sampai si nenek itu nyanyi macem-macem sama si Sultan. Nah terus Bu, caranya? Aduh, pakai nanya lagi tuh. Kamu terus saja pinjem otak saya ya. Bilang aja Atika lagi gawat dibawa ke UGD sama suami saya, oke? Terus kamu bawa si nenek pulang, ngerti, paham, maklum, understand? Oh, gitu ya, Bu. Oke, beres, Bu. Ya. Mas dokter ada di sini. Udah lama? Belum. Heran. Kok bisa keluar penjara sih? Oh, masalah itu polisi salah tangkap, Mas dokter. Mbak Mani sudah sampai sini toh. Aku cari kemana-mana loh, Mbak. Mbak Mari tadi nyasar sampai ke balkon. Terus beliau jatuh. Alhamdulillah, untung saya datang tepat waktu, makanya saya bisa nolong. Syukur alhamdulillah, Mas dokter. Akhirnya Mbak Mani nggak ada kenapa-kenapa. Iya, tadi memang Mbak Mani saya ngajak, tapi gara-gara saya kebelet pipis, Mas dokter, akhirnya Mbak Mani saya tinggal. Nggak taunya Mbak Mani ke ini, sampai ke balkon nyasarnya. Ya, Mbak? Betul begitu, Mbak. Simpa tiba-tiba aku lemes banget. Mbak, Simpa kenapa sih, Mbak? Mas dokter, biar Mbak Marni saya ngurus. Tenang aja. Oh ya, lebih baik Mas dokter ngurus Mbak Atika. Tadi Mbak Atika saya dengar pingsan terus dibawa dokter Rizal ke ruang UGD. Dibawa ke UGD? Iya. Cepet. Ya kalau gitu nitip Mbak ya. Mbak, saya lihat Atika dulu ya. Pari, kamu di mana sih? Pari, kamu di mana sih? Pari. Ya ampun, Pari, kamu bikin kaget aku aja sih. Lepas. Nay, kasih aku waktu bentar lagi dong buat meluk kamu ya. Kamu kenapa sih? Kamu kenapa sih kayak yang betah banget di sini? Kamu udah terbiasa bergaul sama mayat ya? Bukannya gitu, Nay, tapi kan aku harus nunggu sampai suasana tenang baru aku bisa keluar. Soalnya kamu tahu sendiri kan tadi papa kamu masuk ke sini dan ngebawa Atika yang pingsan dari sini. Kalau misalnya tiba-tiba papa kamu ngeliat aku keluar dari sini kan, dia pasti bisa curiga sama aku, ya kan? Lagian tadi itu kamu kan yang buat Atika mabok. Udah, pokoknya itu nggak penting, oke? Yang penting tuh aku kesel, aku marah sama kamu, Ri. Kenapa malah papa aku yang nemuin Atika di sini? Aku kan udah kasih kamu kesempatan besar. Aku udah membuat kamu satu ruangan sama Atika. Kondisinya mabuk pula. Seharusnya kamu ngapain, kek? Ya, bikin dia kapok gitu. Iya itu tadi, Nay.
sebelum aku sempat berbuat apa-apa ke Atika, kamu keburu masuk sini duluan. Gimana? Udah deh, kamu nggak usah bela diri kamu sendiri, oke? Kalau sampai Atika diakuin sebagai anak papa, ya, kamu yang salah. Kamu harus tanggung jawab. Lebih baik aku mati deh punya saudara tiri kayak Atika itu, si curut itu. Nah, kamu tenang aja. Kalaupun sampai itu terjadi, aku nggak akan ngebiarin harta papa kamu sedikit pun jatuh ke tangan Atika. Aku nggak mau ngeliat kamu sedih berkepanjangan gara-gara Atika. Caranya? Serahkan dan percayakan saja semua ini sama aku. Gimana, Om? Atika? Kondisinya sudah semakin membaik dan sekarang dia masih tertidur. Tapi kenapa bisa seperti ini sih, Om? Sultan, kayaknya ada seseorang yang sengaja memberikan semacam obat tidur pada minumannya Atika. Obat tidur, Om? Ya. Tapi siapa, Om? Om sendiri nggak tahu, Sultan. Atika, kamu harus sadar, Tika. Kamu harus sadar. Saya nggak mau terjadi sesuatu sama kamu, Tika. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Karena Engkau sudah menghadirkan Sultan di sisi anak hamba Atika. Terima kasih ya Allah. Alhamdulillah, Tika. Kamu udah sadar. Kamu saya ada di mana ini? Ini kamu lagi ada di UGD. UGD ngapain tuh di UGD? Sayang, kamu lagi tertimpa masalah, sayang. Tapi nanti saya jelasin ya. Yang terpenting sekarang kamu istirahat aja dulu. Biar kondisi kamu kembali pulih ya. Dokter Riza? Tika. Mau kemana sih, Tika? Saya harus pergi, Kang Mas. Ya, tapi kondisi kamu belum pulih, Tika. Kamu istirahat aja dulu, ya? Enggak, Kang Mas. Tika baik-baik aja. Tika harus pergi dari sini sekarang. Tika nggak mau ada di sini sekarang. Atika, kalau kamu memang mau pergi karena saya ada di sini, nggak apa-apa, biar saya yang mengalah. Saya yang akan pergi, tapi kamu tetap di sini. Kamu istirahat dulu sampai kondisi kamu pulih kembali. Oh, enggak usah, dokter. Biar Tika aja yang pergi, karena kan Tika nggak punya hak juga lama-lama di sini. Kalau dokter kan di sini itu yang punya rumah sakit ini. Tika, kamu nggak boleh ngomong seperti itu sama Dokter Rizal. Beliau yang udah nolongin kamu tadi. Beliau yang nemuin kamu dan nanganin kamu barusan. Makasih, dokter. Ayo, Kang Mas. Bayu, ngapain kamu kesini? Apa kabar, Yulia? Kamu pasti tidak akan pernah menyangka kalau kita akan ketemu lagi di sini. Yulia, kamu tenang aja. Kamu pasti takut kalau kepergok sama suami kamu, iya kan? Mendingan kamu pergi. Saya nggak mau lihat muka kamu. Saya datang ke sini hanya ingin mengucapkan selamat kok.
Selamat ulang tahun untuk RSIM. Kamu jangan macem-macem. Pergi dari sini. Camilla. Mau kemana kamu? Wah, awas aja ya. Kalau sampai Fahri nggak memenuhi janjinya, membatalkan warisan papa kecurut itu, bakal gue kejar sampai ke ujung dunia. Loh, itu mama lagi sama siapa ya? Kayak ada sesuatu antara mereka berdua. Masa lalu tetap masa lalu. Udah buang sampah, jangan dikorek-korek lagi, ngerti? Oh ya? Itu menurut kamu. Tapi apa pernah kamu berpikir bagaimana perasaan orang yang pernah kamu anggap sampah? Mama, lo ini siapa?